tadi OP kepanjangannya apa ya? Ntar aja lah, pas di luar kereta gue nanya. Bi, kepanjangan OP apa sih? Kepanjangan OP itu Operator Oriented Programming. Terus penjelasannya apa, Bi? Nah, penjelasannya jelasin dah di situ dulu. Lu gimana sih? Tadi kan Pak Ahmad Hidayat udah ngasih PPT-nya. Nih, gue jelasin. Jadi, OOP itu atau yang disebut dengan Object Oriented Programming atau OOP pada dasarnya itu adalah cara pemrograman yang berfokus pada objek. Nah, yaitu gabungan antara dua data berfungsi sebagai objek yang dibuat kelas yang berperan sebagai cetakan. Dan OOP itu memiliki konsep utama seperti encapsulation, inheritance, polymerpism, dan abstraction yang bertujuan untuk membuat program lebih struktur dan mudah dipelihara dan mudah dikembangkan. Terus tadi apa, Bi, yang 4 itu? Yang tentang encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Nah, kayak tadi yang gue jelasin, kan OOT itu kan ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada encapsulation atau yang disebut dengan pembungkusan. Encapsulation itu memiliki arti sebagai menyembunyikan data agar tidak bisa diakses langsung dari keluar class. Data hanya bisa diubah lewat metode tertentu supaya lebih aman. Gitu Nyu. Nah, ini ada live codingnya. Nah, yang kedua itu ada inheritance atau pewarisan. Inheritance itu memungkinkan class untuk mewarisi atribut dan metode dan kelas induk sehingga kode bisa dipakai ulang. Nah, live codingnya nih. Nah, yang ketiga itu ada polymorphism atau yang diartikan banyak bentuk. Nah, pengertian ini memungkinkan metode dengan nama-nama memiliki perilaku yang berbeda dan tergantung objeknya. Nah, live codingnya di sini. Nah, yang keempat ini ada abstraction atau penyederhanaan. Nah, abstraction ini adalah konsep menyembunyikan detail yang rumit dan hanya menampilkan fungsi penting ke pengguna tersebut. Nah, live codingnya di sini. Oh gitu ya, Bi. Thank you ya. Oh gitu ya, Bi. Thank you ya. Aman aja. Cabut yuk. Ayo. Aduh, capek banget. Tadi gue belajar apa ya? Gue lupa. Gue tidur terus sih. Gue tanya aja dah, si Lauja. Halo Jo, kenapa? Oh, jadi lu pengen gue jelasin lagi tentang Flash sama Django? Makanya, tadi lu dengerin makanya yang tadi kita pelajarin. Nih, gue jelasin lagi nih. Flash itu framework yang ringan dan fleksibel untuk membangun aplikasi web yang sederhana karena memberi kebebasan penuh pada pengembangan dalam mengatur struktur dan fitur aplikasi. Sedangkan Django itu framework Python yang lengkap dan terstruktur karena sudah menyediakan banyak fitur bawaan seperti autentikasi, admin panel, dan keamanan sehingga cocok untuk pengembangan aplikasi web berskala yang besar. Nah, gitu Jo. Jadi lu udah ngerti belum nih Jo? Oh, gitu. Thank you ya, Ja. Oh, ya udah ngerti kan? Ya udah ya. Gue tutup ya. Oke Jo. Duh, lupa. Kenapa nggak sekalian nanya fiturnya juga ya? Chat Ade aja dah. Oh, nih dikirim nih videonya. Makanya tadi dengerin pas dijelasin sama dosennya. Nih gue kasih jelasin ulang. Flash adalah framework Python yang ringan,
Fitur utamanya routing yang sederhana, template jinja-jinja untuk membuat halaman web dinamis, serta server bawaan untuk testing. Flash juga fleksibel karena fiturnya bisa ditambah lewat extension yang sangat cocok untuk membuat web sederhana maupun REST API. Dan satu lagi, Django adalah framework Python yang lengkap dan terstruktur. Fitur utamanya meliputi ORM untuk database, sistem admin otomatis, keamanan bawaan, serta pola MVC atau MVT. Django cocok untuk membangun aplikasi web yang besar dan kompleks. Nah, gitu Zra, paham kan sekarang? Oh, jadi itu. Sama kelebihan kekurangannya apa ya? Nanya Zahra aja lah. Wih, cepet banget. Ini videonya nih. Lu sih di kelas kerjanya tidur doang ya, jadi nggak merhatiin kan? Nih gue jelasin ulang. Mulai dari Flash dulu. Nah, kelebihan Flash itu apa aja? Yang pertama itu dia ringan dan sederhana. Flash itu mudah dipelajarin, jadi cocok untuk yang bermulai, cocok untuk pemula. Yang kedua itu dia fleksibel, jadi struktur projectnya itu kita yang atur sendiri, jadi mau gimana pun kita terserah kita karena kita yang atur sendiri. Terus yang ketiga itu cepat jalan, cepat dibikin, kita cuma perlu ngetik 5-10 baris kode aja tuh udah jadi. Terus yang keempat itu cocok untuk API, bikin API. Nah, banyak yang gunain Flash itu buat bikin backend dari aplikasi. Terus yang kelima itu extensionnya banyak, jadi ada banyak pilihan untuk database, authentication, dan lain-lain. Terus kekurangan Flash itu yang pertama dia fiturnya minimal, fiturnya nggak banyak, jadi harus kita tambahin sendiri secara manual. Terus yang kedua itu dia nggak cocok buat project yang besar. Terus yang ketiga itu keamanannya kurang. Yang keempat itu dia nggak ada admin panel, misalnya kita mau kelola data itu kita harus bikin admin panelnya itu sendiri dari nol. Nah, sekarang masuk ke Django. Kelebihan Django yang pertama itu dia frameworknya lengkap, jadi semua fitur web development tuh udah disediain sama Django. Yang kedua itu aman, jadi di Django itu udah ada proteksi buat SQL injection, ada XSS dan CSRF. Yang ketiga mau atur database-nya gampang, kita cuma pakai Python class-nya aja udah bisa buat ngatur database. Yang keempat admin panelnya otomatis, jadi kita cuma perlu define modelnya aja itu udah langsung dapat admin panelnya. Yang kelima itu dia rapi dan teratur, jadi cocok buat project yang besar yang butuh kerja sama tim. Jadi gitu. Masuk ke kekurangannya. Jadi kekurangannya itu yang pertama itu dia berat, jadi butuh komputer yang oke. Soalnya Django tuh butuh resource yang lebih banyak. Yang kedua itu belajarnya lebih lama, soalnya banyak konsep yang harus dipelajarin dulu sebelum pakai Django. Yang ketiga itu kurang fleksibel, jadi kita tuh harus ngikut sama aturan Django, nggak bisa semau kita. Yang keempat itu terlalu overkill buat project kecil, jadi nggak cocok, hanya cocok buat di project besar. Nah, jadi gitu. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya projectnya besar terus butuh kerja sama tim, itu kita pilih Django. Kalau misalnya projectnya kecil terus butuhnya cepet, itu bisa pakai Flash. Ngerti kan? Oh, gitu. Oh iya, sekarang gue yang ngejelasin ya. Oke. Flash dan Django itu diimplementasikan kemana sih di kehidupan sehari-hari? Ada banyak, tapi gue akan sebutin paling ya 3 lah. Oke, pertama kita ke Flash. Flash itu dipakai untuk aplikasi ringan, kecil, pokoknya ya sederhana lah ya. Pertama, dia dipakai di website UMKM.
atau perbelanjaan. Kedua, forum pendaftaran. 3, backend API aplikasi mobile. Terus yang jengok dia tuh untuk digunakan pada aplikasi yang besar, berat, dan kompleks gitu ya. Pertama, dia digunain untuk website sekolah, toko online besar, sistem perusahaan. Ya, sepertinya gitu aja sih.